Pak Haji saya. Cuman sarungnya saya nggak percaya kalau dipakai oleh Pak Haji Somad itu asli. Ya, itu terjadi nggak kira-kira? Artinya bisa aja ya. Atau jangan ya selain sarung cincin lah, cincin. Ini cincin. Saya percaya sama kiai saya. Cuman cincinnya asli apa enggak pakai shot? Asli pakai shot itu saya nggak percaya. Kayaknya nggak asli gitu. Nah, agama itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dianggap seperti cincin yang dipakai. Percaya sama orangnya belum tentu percaya yang dipakai percaya pada yang dibawanya, dikenakannya. Itu argumentasi yang dibuat. Walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Fa anzalallahu, maka Allah kemudian menurunkan ayat fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya. Ini Abu Jahal bilang gitu. Dalam riwayat lain dia bilang satu ketika Akhnas itu ya sama-sama orang musyrik Mekah ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya, panggilannya Abul Hakam. Ya Abul Hakam, akhbirni an Muhammad. Coba bagaimana pendapatmu, hai Abul Hakam, tentang Muhammad? Wallahi inna Muhammadan la sadiq. Kalau Muhammad orangnya saya tahu jujur. Wa ma kadzaba Muhammadun qattu. Setahu saya Muhammad enggak pernah bohong. Walakin ya. Terus jadi dia bertanya nih, asadiqun huwa am kadzib? Abul Hakam atau Abu Jahal, kata Akhnas, Muhammad itu jujur apa enggak? Ya. Dia bilang, saya tahu dia jujur, dia enggak pernah bohong orangnya. Walakin idza dhahaba banu Qusay bil liwa' was siqaya wal hijabah wan nadwa wan nubuwah fama za yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi kalau Bani Qusay udah megang benderanya, udah megang urusan air, urusan Ka'bah, urusan memimpin, kemudian juga jadi nabi, selain Quraisy dapat apa? Oh, rupanya ini di sini ada urusan politik. Kalau nanti orang percaya mau Nabi Muhammad jadi nabi, itu yang lain nggak kebagian. Ini rupanya ada unsur apa namanya politik. Kalau saya percaya sama dia, wah repot, kita nggak kebagian apa-apa, diambil semua sama dia. Kayak orang Sunda sentimen sama Jawa, Jawa semua apa ya? Atau orang Sunda dulu, sekarang enggak. Dulu orang Sunda zaman Orde Baru, saking susah masuk kerja, supaya masuk kerja orang Kuningan namanya dikasih Suwarna jadi Suwarno. Karena presidennya Soeharto. Sama Soeharto. Ini kan sampai sekarang kan presiden mau terus ya. Betul ya? Prabowo ini. Emang itu teorinya masih susah itu, terpecahkan. Nah, ada yang Arab 2 kali nggak lama. Coba. Habibi kan Arab. Burhanuddin Yusuf Habibi Arab itu. Masya Allah. Kedua Abdurrahman. Wah, ya nggak lama. Ya Megawati mah ngelanjutin lah Megawati. Ya, makanya kata politisi nama mah jangan soleh-soleh, jangan. Nama Arab dianggapnya soleh ya. Nah, ini guyon lah. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada sentimen kesukuan. Tidak percaya itu sebenarnya tahu jujur. Cuman kalau kita percaya dia nabi,
Terus kita yang bukan Quraisy kebagian apa? Nah, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Jadi, saudara-saudara, yuwasillahu ta'ala nabiyahu fi takdzibi qaumihi lahu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya akan apa yang dilakukan oleh kaumnya yang mendustakan nabinya, yakni Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan, qad na'lamu, kami tahu. Lah, itu menunjukkan pertama, nanti akan ada walaqad kudzibat rusulun min qablika, karena nanti pada ayat berikutnya Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum dirimu, hai Nabi Muhammad. Fasabaru, lalu mereka sabar, ala ma kudzibu, atas apa yang mereka mendapatkannya, yakni didustakan. Wa udzu, dan mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sehingga datanglah kepada mereka nasruna, pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu, hai Nabi Muhammad, cerita-cerita para rasul sebelumnya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin menghibur Nabi dan diminta sabar, sebagaimana sabarnya para rasul yang dahulu, yang juga sama didustakan, disakiti oleh umatnya. Nah, jadi ibaratnya begitu. Ya, orang itu kalau diberitahu oleh orang yang menghibur, saya tahu kamu sedih, tapi sabar aja. Bapak-bapak, orang yang sakit, yang belum pernah merasakan sakit sesuatu misalnya, lalu kemudian ada orang yang pernah atau menceritakan orang-orang yang punya semacam itu akan membuat orang tersebut tenang. Kalau memang yang bersangkutan menghibur, bukan nakut-nakutin. Contoh, ada orang sakit gigi. Lalu, saya pernah kayak gitu. Gak apa-apa, itu gak lama. Nah, begini aja, dokter. Dulu saya biasanya dikasih ini, tenang. Ada orang buang hajat, keluar darahnya. Ada yang gitu. Apa itu? Apa itu? Masya Allah. Saya lagi dalam proses itu ini. Soalnya. Lah, dokter atau orang yang pernah merasakan itu lalu cerita. Kalau dokter kan meriksa ya. Oh begini. Jangan makan pedas. Jangan makan santan. Jangan makan berminyak. Hindari itu dulu. Ini sekaligus saya request sama Pak Haji Somad. Enggak bercanda ini. Ya, saya udah bawa ubi rebus sudah. Ya. Karena lupa makan sambal langsung kontan. Ya, langsung apa namanya? Cash and carry. Langsung. Oh iya ya, saya pikir apa? Saya ingat-ingat. Makan sambal tadi langsung. Nggak pakai lama. Jaraknya paling cuman 3 jam itu langsung. Nah, orang yang pernah merasakan atau dokter, ya dalam konteks ini Allah itu seperti dokter ya, menghibur Nabi Muhammad, paham nggak? Kata dokter nggak apa-apa, yang memang ini asal tidak makan sambal dulu, kedua begini, ini obatnya ini, kan gitu kan? Dikasih obat, apalah gitu, ambifot lah, apalah itu. Nah itu tenang. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan mestinya
ini juga sebenarnya kan bukan cuma cerita di Quran. Ini pelajaran buat kita. Kita itu kalau bisa menghibur orang yang sedang susah. Jangan orang lagi sakit kayak begitu, sakit gigi. Kemarin tetangga begitu mati cepat. Tetangga saya kemarin sakit gigi gitu, dicabut mati. Tidak. Ini contohnya begitu. Ya, sama kayak orang-orang tua zaman dulu. Kan kalau anaknya punya anak atau tetangganya ada tetangganya gitu, ibu muda punya anak nangis, nggak apa-apa itu, mau pinter, ya badannya panas, mau keluar gigi, karena udah pengalaman, dia bisa cerita. Coba bayangkan, kalau orang yang dia belum pernah punya pengalaman begitu, nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Dan sungguh nabi-nabi sebelummu, hai Nabi Muhammad, juga pernah didustakan. Fasabaru, dan mereka sabar. Hatta atahum nasruna, hingga kemudian datanglah pertolongan kami. Makanya dalam beberapa ayat, ada ayat yang mirip. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah engkau sebagaimana ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi sabar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Udah biarin aja, diemin aja dengan cara yang baik. Saudara-saudara, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, setiap kali kita dapat ujian lalu sabar, hatta atahum nasruna, nanti pertolongan Allah akan datang. Karena itu sudah janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi itu, inna ma'al usri yusra. Nah, Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentaukid, memperkuat adama tabdili kalimatihi, bahwa kalau Allah sudah punya keputusan, punya kalimat, titah, kalau kata orang apa namanya? Titah, tidak akan berubah. Ya. Jadi memang ujian itu ada, nabi-nabi diuji. Termasuk titah Allah, keputusan Allah, kalau ujian itu pasti, pertolongan juga pasti. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dalam surah Al-Ghafir, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ghafir berfirman, kami pasti akan tolong utusan-utusan kami. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, wa kana haqqan, dan adalah pasti, 'alaina, bagi kami, nasrul mu'minin, menolong orang-orang mukmin. Yang menolong orang mukmin itu satu kepastian. Saudara-saudara, ini dua ayat yang pertama. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, walaupun begitu besar 'alaika, bagimu rasanya, i'raduhum, keberpalingan mereka, fa in istata'ta, jika engkau menginginkan, hai Nabi Muhammad, kalau kau bisa, ya, angtabtaghiya nafaqan, ya, untuk mencari, ya,
nafaqan. Ya, apa ya, tempat kayak kita terowongan nafaq. Ya, kalau mencari terowongan, au sulaman atau tangga, nafaqan fil ardi, terowongan di bumi, au sulaman fis sama, atau kalau kau bisa mencari tangga ke langit, fata'tiyahum bi ayatin, maka kau akan datang membawa kepada mereka mukjizat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, didustakan itu berat. Ya, Allah seakan-akan mengatakan kalau kamu sedang berat, ya, kalau kamu memang bisa meminta pada Allah, minta. Ya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW dijelaskan oleh Allah, itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Walau sya'allahu, dan jika Allah menghendaki, la jama'ahum 'alal huda, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka orang-orang kafir itu 'alal huda, dalam petunjuk Allah. Jadi kekufuran orang-orang yang kafir itu ya memang sudah kehendak Allah. Kalau Allah mau buat iman semua, bisa, Pak. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah pernah kau menjadi orang yang tidak mengerti atau jahil. Saudara-saudara, dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menginginkan orang-orang di muka bumi itu iman semua. Dalam ayat ini Allah mengatakan itu tidak mungkin. Ya, sama kayak pengurus masjid, pengennya itu orang sekomplek pada rajin semua ke masjid. Begitu ya? Iya. Maunya begitu, Pak. Saya tidak tahu maunya begitu itu karena memang senang melihat masjidnya penuh, atau kalau sepi sedih karena kotak amalnya berkurang. Saudara-saudara, manusia begitu kan? Ya. Tapi Allah mengatakan, walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah menghendaki, Allah pasti akan mengumpulkan mereka dalam satu petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, lalu ayat berikutnya, ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila 'alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha qadirun 'ala an yunazzila ayah. Qul innallaha qadirun 'ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Innama yastajibu, sesungguhnya orang-orang yang menjawab panggilanmu, saya katakan begitu, Allah yang mengatakan begitu pada Nabi Muhammad. Innama yastajibul ladzina yasma'un, sesungguhnya orang-orang, hanya orang-orang yang ahli istijabah. Ahli istijabah itu yang memang bisa menerima saja, yang mau mendengar ajakan itu. Jadi kalau tadi kan, kalau Allah menghendaki semua dibikin apa namanya? Iman. Ayat ini lanjutannya. Nah, kenapa enggak iman?
semuanya. Nah, yang iman itu emang udah dihitung. Ya Allah, sama-sama iman aja yang mau ke masjid emang udah dipilih, Pak. Sama-sama iman, KTP-nya Islam kan? Tapi yang mau datang, ya emang udah dipilih. Mau bilang apa? Ya kita bersyukur termasuk orang yang dipilih Allah. Gitu. Kita bersyukur termasuk orang yang dipilih Allah. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Wal mauta, dan orang-orang yang mati, maksudnya orang-orang yang tidak beriman itu diumpamakan juga seperti orang mati. Ya ba'atsuhumullahu, nanti mereka tidak beriman tapi akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Ya. Tsumma ilaihi yurja'un. Ya, kemudian mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, kalau kata ahli sastra, Allah itu meminjam, menggunakan kata mati buat orang kafir. Jadi orang yang kufur kepada Allah, tidak beriman pada Allah, walaupun kelihatannya dia jalan di muka bumi, kayak orang mati. Karena tidak merespon. Orang kalau udah mati kan tidak merespon. Nah, begitulah orang yang tidak beriman. Di Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yang beriman itu ya orang yang hidup, yang merespon. Apa yang hidup? Yang hidup hatinya. Yang hidup akalnya. Nah, yang tidak mau beriman, ya itu orang mati. Nanti aja dia. Kita bangkitkan pada saatnya, dia akan dikembalikan kepada kami. Masya Allah. Saudara-saudara, ini sebenarnya penjelasan kenapa orang tidak beriman. Ya, karena hatinya mati. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. وَقَالُوا, dan mereka orang-orang kafir musyrik itu berkata, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ayatun min rabbih, satu tanda mukjizat dari Tuhannya. Ya, biasa orang selalu minta bukti. Mana buktinya Muhammad itu katanya Nabi dan Rasul? Bagi mereka yang namanya Al-Quran itu bukan bukti, Pak. Itu sih syair, dia bisa nyari dari sono. Dia maunya bukti itu fisik. Ya walaupun sesungguhnya bolak-balik lah. Sebenarnya bukti yang dalam bentuk katakanlah bukan Al-Quran ya yang dibacakan, tetap aja mereka hatinya tertutup. Dulu pernah yang sering saya ceritakan itu, Nabi Muhammad ditantang oleh pemuka Quraisy membuat bulan yang purnama terbelah jadi dua. Pernah. Begitu bulan belah, nggak iman juga. Nah, makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah hai Nabi Muhammad, "Innallaha," sesungguhnya Allah, qadirun, maha kuasa, ala ayyunazzila ayatan, untuk menurunkan bukti-bukti atau tanda-tanda kebesarannya atau mukjizat, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak paham. Ya, begitu diturunkan nggak percaya. Isra Mi'raj itu kan bukti, mana yang saya katakan. Percaya. Begitu bulan yang purnama itu, bulan purnama, dia nggak percaya juga. Ini sih sihir.
Nah itu macam-macam. Dulu Nabi pernah loh ditantang membuat pohon korma suruh baca syahadat. Oleh Nabi dipanggil itu pohon korma dalam satu riwayat, kur sini kur, kurma. Itu pohon kormanya jalan keluar, geser baca syahadat. Ini bisa bayangkan kayak apa. Tapi itu tadi, gak iman juga, yang iman sedikit lah. Ya, orang kalau udah nggak percaya susah Pak. Dan namanya sama seperti orang kalau sudah percaya cinta juga susah. Dibilang jelek tetap aja bilang bagus. Ya, tetap aja disayang. Namanya juga cinta, senang. Iya. Saudara-saudara, inilah ya ayat lanjutannya. Nah, kita lanjutkan 2 ayat lagi lah. Ini belum penutupan ya. Belum. Kalau sehat, tanggal 24 benar ya. Kalau sehat. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ dan tidaklah setiap makhluk yang melata di muka bumi, baik manusia, binatang, fil ardi di bumi, wala ta'irin dan juga tidaklah setiap burung, yatiru yang dia terbang, bijanahaihi dengan 2 sayapnya, illa umamun amsalukum kecuali mereka itu sama seperti kalian sebagai entitas umat. Nah, nanti ada yang mengartikan bahwa kalau gitu burung, binatang itu kalau sama kayak kita ibadah, ya. Bisa juga diartikan bahwa mereka itu makhluk Allah yang sama seperti manusia dalam sisi yang lainnya, dalam sisi ibadahnya. Ya. Walaupun memang dalam Al-Quran mereka tidak kena taklif. Taklif itu kewajiban hukum. Tapi mereka ibadah. Tapi ibadahnya bukan puasa kayak kita, sholat. Tapi mereka menyembah Allah, ya. Bertasbih. Itulah kenapa dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidaklah setiap sesuatu illa yusabbihu bihamdi kecuali mereka bertasbih kepada Allah Tuhan. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum kalian hai manusia tidak pernah paham bagaimana cara bertasbihnya binatang itu, cara bertasbihnya burung itu, termasuk batu, termasuk angin. Nah, ini makna bahwa semua makhluk itu seperti manusia. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami, kata Allah, meninggalkan dalam Al-Quran ini min syai', sesuatu penjelasan. Berdasarkan dalil ini, ayat ini, nanti para ahli fikih mengatakan semua hukum atau semua masalah ada penjelasannya dalam Quran. Kira-kira gitu.
Hanya kita ngerti apa tidak. Itu yang saya pernah ceritakan. Dulu ada dokter ya di Amerika itu yang saya ceritakan. Dokter kebidanan apa? Dokter kandungan. Islam dari Mesir. Praktek di Amerika. Lupa itu. Dia lupa, perawatnya lupa. Ngasih tanda, ada 2 ibu melahirkan. Yang satu anaknya perempuan, yang satu laki. Lupa dikasih tanda. Yang ini anak yang mana lupa. Ya, Allah mau menunjukkan kebesarannya. Ya. Orang kalau dikasih lupa kan ya lupa. Utang aja bisa lupa. Ya kan? Utang aja bisa lupa. Geger. Dokternya Islam ya. Wah, udah. Saya mau tanya sama guru saya dari masjid. Ini katanya diceritakan di dalam satu kitab. Terus, saudara-saudara, akhirnya ditanya kepada gurunya seorang ulama. Pak Kiai, ada apa tidak penjelasan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang muskil saya itu? Gimana cara menemukan bahwa anak ini yang perempuan anaknya ibu yang pertama atau yang kedua, atau sebaliknya yang laki anaknya ibu yang pertama atau kedua? Saya mau tanya, di Quran ada penjelasannya apa tidak? Waduh, saya ini ahli fikih, bukan ahli tafsir. Ya. Setahu saya tidak ada. Ya. Tapi di Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa warisan laki-laki jatahnya berapa bagian? 2. Warisan perempuan berapa? 1. Begitu dijelaskan, oh ya, saya paham. Cukup dari ayat itu saya bisa menyimpulkan bagaimana cara saya menjawab kemuskilan ini. Gimana caranya? Akhirnya ibu ini suruh menyusui. Dokternya ini pinter. Dibilang kalau warisan laki-laki itu 2 bagian, warisan perempuan itu 1 bagian, berarti Allah itu memang menciptakan laki-laki kebutuhannya lebih besar dari perempuan. Makanya jatah warisannya 2. Paham ya Pak ya? Tanggung jawabnya kan besar, warisannya 2. Maka kebutuhannya besar. Maksudnya gimana? Gurunya malah nanya balik sama dokternya. Maksudnya gini Kiai. Ini pasti Allah sudah menyiapkan air susu buat bayi ini pada 2 ibu itu. Yang bayi laki-laki itu air susu di ibunya itu pasti lebih besar daripada yang perempuan. Jadi sampai air susunya udah disiapin. Nanti kalau disusukan pada ibu ini, si bayi laki-laki nangis, berarti bukan itu ibunya. Karena sudah habis jatahnya. Paham nggak ya? Iya. Betul, dicek. Yang laki dulu, sini nangis, sini ada, ini berarti ibunya. Jadi Allah sudah mempersiapkan. Masya Allah. Jadi cara Quran menjawab begitu. Nggak langsung dijawab, tapi tentang warisan bisa menjawab tentang kekeliruan atau kebingungan. Gimana anak ini yang mana ibunya? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nanya, kenapa nggak tes DNA? Ini karena bukan Habib. Di Amerika. Udah lagi ramai tes DNA. Karena Allahu Akbar. Ini cara Quran menjawab itu luar biasa. Quran menjawabnya luar biasa. Terjawab. Walaupun ada kiai yang nyeletuk. Wah kalau gitu itu juga dalil Pak Kiai. Dari mana? Bahwa air susu ibu itu disiapkan untuk bayinya, bukan buat bapaknya.
katanya itu. Hah? Nah, terus summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhannya mereka akan digiring. Dikembalikan maksudnya. Ayurja'un. Walladzina kadzabu biayatina summu wa bukmu fil dzulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, agama kami, mukjizat kami, summun, hakikatnya mereka adalah orang yang tuli. Wa bukmun, dan bisu. Fil dzulumat, dia nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara dalam kegelapan. Artinya kayak orang buta juga, udah tuli, bisu, gelap gitu. May yasha'illahu yudlil. Siapa orang yang Allah kehendaki dia sesat, ya, wa may yasha', dan sebaliknya siapa orang yang Allah menghendaki orang tersebut dapat hidayah ala siratim mustaqim, maka dia akan berada di jalan yang lurus. Nah, dalam ayat lain disebut summun bukmun umyun fahum la yarjun. Itu kan ada di surah Al-Baqarah ya. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqa. Nah, ayat ini sesungguhnya yang paling penting menjelaskan bahwa Allah lah yang berkuasa penuh kepada makhluk terhadap siapa yang Allah pilih, dia mendapat hidayah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, nah inilah 8 ayat ya yang kita baca. Semuanya lebih kan. Semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-40 dari surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi hab li min as-salihin, rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم